semuanya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Saputra Pratama Zaluku dari kelas 11 akuntansi 4 SMK Keuangan Pekanbaru. Di video pembelajaran kali ini ialah pembelajaran matematika dengan tema pembelajaran atau materinya ialah matriks. Dimulai dari pengertiannya, matriks itu dapat didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, sampai Z. Jika elemen atau entry di dalam matriks tersebut berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Contohnya itu seperti ini. Contoh dari matriks yang ada di sini itu yaitu matriks A. Dengan elemen hurufnya huruf kecil. Elemen huruf ini bisa kita ganti menjadi angka seperti angka 1, di sini angka 2, di sini angka -3, di sini -5, itu bisa. Nah, matriks itu ada baris dan ada kolom. Yang mana baris? Baris itu adalah bagian yang ini. Yang dari sini turun ke bawah. Sedangkan itu kolom ya, kawan-kawan. Sedangkan baris itu dari kiri ke kanan. Itu baris. Seperti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jika dia ke bawah. Nah, sedangkan yang ini disebut sebagai baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Seperti itu. Jadi dapat kita nyatakan bahwa elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J sehingga dapat ditulis sebagai matriks ini bisa kita tulis sebagai matriks dengan ordo A sama dengan A kecil D besar, mungkin ya. Tapi jika kita pakai angka maka ini adalah matriks dengan ordo 1, 2, 3, 4. Matriks 4 jika 4 kali 1, 2, 3, 4 kali 4. Matriks dengan ordo 4 kali 4. Ukuran itu ordo. Ordo belum saya jelaskan. Ordo itu istilahnya itu seperti ukuran matriks yang ada di dalam ini, di dalam matriks ini. Jadi ordo itu dapat ditentukan dari banyak kolom dan baris. Lanjut ke bagian penjelasan mengenai menentukan berapa angka di ordo. Seperti ini A23. Maksud dari A23 itu apa? Itu adalah baris kedua dari kolom ketiga. Berarti ini baris kedua berarti 1, 2 dari kolom ketiga. Berarti 1, 2, 3 berarti ini A23, maka baris kedua kawan-kawan di kolom ketiga berarti yang ini kawan-kawan. -1. Contohnya yang lagi yaitu kolom B. Matriks B maksudnya kawan-kawan. Matriks B dengan nama matriks B6 kali 5. B6 kali 5 ini maksudnya itu seperti baris ke-6 di kolom ke-5. Itu seperti baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Ini 6. Sedangkan kolomnya 5. Ini kolom ke-5 di baris ke-6 ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kolom ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang hasilnya B65 itu yaitu angka 6. Lanjut ke bagian penjelasan lainnya yaitu macam-macam matriks. Matriks itu terdiri dari beberapa jenis. Jenis pertama yaitu matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Seperti ini contohnya itu yang matriks A. Matriks A sama dengan 2, 3, 4. Nah, ini matriks baris. Itu contoh pertama. Lalu ada yang kedua itu matriks kolom.
Matriks kolom itu seperti apa? Ya sama seperti matriks baris. Matriks kolom itu hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya itu seperti matriks B sama dengan 1, 2, 3. Jadi hanya terdiri dari satu kolom saja gitu. Ada juga disebut matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang di dalam elemen-elemennya itu sama jumlahnya antara baris dan kolom. Seperti contohnya itu matriks C sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut matriks kolom. Matriks persegi maksudnya kawan, matriks persegi. Karena dia jumlahnya sama. Bisa juga seperti matriks D sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga bisa disebut matriks persegi. Karena matriks persegi itu banyak baris dan kolomnya sama. Jika diordokan ini seperti C 2 kali 2, sedangkan ini D 3 kali 3 gitu, kawan-kawan. Sedangkan di bagian jenis berikutnya itu matriks 0. Matriks 0 itu dinotasikan dengan huruf 0, dengan angka 0. Matriks yang semua elemennya 0 maksudnya kawan-kawan. Contohnya itu ialah matriks nomor 4 ya. Matriks O 1 kali 2. Ya udah berarti dia 1 kali 2 berarti dia nolnya tuh elemennya tuh 0, 0, 0 gitu. Atau juga O maksudnya kawan-kawan ini O ya. O 3 kali 2. Maka 0 semua isinya. 0 semua gitu. Ada juga jenis yang berikutnya itu matriks identitas atau satuan dinotasikan dengan I, yaitu matriks persegi yang elemen diagonalnya utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Seperti ini contohnya kawan-kawan, I 2 kali 2. Seperti yang tadi dijelaskan di pengertiannya, elemen diagonal utamanya itu 1. Berarti di sini 1, di sini 1. Nah, contoh lainnya itu seperti 1 I 3 kali 3. Maka dia seperti mendiagonal itu. Dia diagonal dari atas kiri ke bawah kanan gitu. Jadi hasilnya 1, 1, 1. Sedangkan elemen lainnya 0. Atau dapat juga dicontohkan seperti I sama dengan I dengan ordo 5 kali 3. Maka di sini kita bisa buat 1, 0, 0. Terus di sini 0, 1, 0. Lalu di sini kita buat lagi 0, 0, 1. Dan di bawah sini kita bikin lagi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa 0 semua? Ya karena dia cuma 3 baris, itu 3 kolom gitu. Tapi kalau misalnya 5 kali 5 bisa kita jadikan di sini 0 lagi tambah, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, 0, di sini 0, 0, 0, 0, 1. Jadi dia sederet gitu kawan-kawan. Nah, itulah matriks diagonal atau matriks identitas. Ada juga matriks dengan jenis matriks itu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu matriks yang persegi dan elemen-elemennya di bawah diagonal utama adalah 0. Contohnya itu seperti matriks C 3 kali 3. Maka matriksnya itu seperti ini. Misalnya dia 2, 3, 1, 0, 4, 3, 0, 2, 1. 0, 0, 1. Nah, yang dimaksud tadi seperti pengertiannya itu di bawah diagonal utama adalah 0. Diagonal utama seperti yang tadi itu, yaitu diagonal utama itu dari ini. Dari atas kiri ke kanan bawah. Nah, itu diagonal utama. Jadi yang di bawahnya itu yang ini. Yang mengarah ke bawah, ke sudut bawah kiri. Itu elemennya 0 semua, tapi yang di atasnya tetap angka biasa gitu. Lanjut ke
ke satu lagi, ke jenis berikutnya, itu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu kebalikan dari matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen di atasnya diagonal utama adalah 0. Jadi tinggal kita balik saja. Yang tadi ini dia nolnya di bawah, yang ini kita ubah jadi 2, 0, 0, 3, 4, 0, 4, 0, terus di sini 5, 2, 1. Ini kan tadi nggak nampak. Di sini kan diagonal utama yang ini 2, 4 dengan 1. Ya udah, berarti matriks segitiga bawah itu yang elemen nolnya itu di atas ini. Sedangkan yang di bawahnya ini angka bilangan bulat gitu, bilangan asli lah bisa dibilang. Lalu sekianlah penjelasan saya mengenai materi. Jika kurang paham, maaf karena saya baru juga belajar menjelaskan. Sekian dan terima kasih.